Halo, selamat pagi, saudara-saudara. Patrisius Juwandono di sini. Selamat ya, sudah tersesat ke channel yang benar. Kali ini topik saya adalah apa itu grounded theory. Grounded theory adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di mana kita mencoba untuk menemukan teori dengan cara mengumpulkan data dari lapangan dan kemudian kita menganalisisnya secara seksama, secara cermat, sedemikian sehingga kita bisa membangun sebuah teori. Makanya disebut sebagai grounded theory. Grounded itu artinya berakar dari data empiris di lapangan. Nah, ada beberapa ciri dari sebuah penelitian grounded theory yang akan saya jelaskan melalui video saya. Mari kita lihat sajian saya. Ya, jadi inilah topik kita kali ini, yaitu grounded theory. Nah, grounded theory itu didefinisikan sebagai teori yang dibangun berdasarkan data empiris. Jadi, dalam membuat sebuah grounded theory atau melakukan studi grounded theory, maka Anda harus menggali banyak data dari lapangan, dari para responden, dari pengamatan, dari banyak dokumen, dan sebagainya. Dan kemudian Anda harus melakukan analisis pada data-data itu, sedemikian sehingga hasil analisis itu akhirnya memunculkan suatu teori. Nah, teorinya itu disebut sebagai grounded theory karena memang sangat berakar atau berdasarkan data empiris yang sudah Anda gali dari lapangan. Ya, jadi kita tahu sekarang kenapa kok disebut sebagai grounded theory. Karena memang dibangun atas dasar data-data empiris yang jumlahnya banyak dan sudah dikodekan dengan sangat teliti, sangat spesifik, ya, meliputi berpuluh-puluh subkode mungkin, sehingga lama-lama bisa membentuk sebuah teori yang namanya grounded theory. Ya. Nah, kemudian grounded theory atau kita singkat saja dengan GT itu dicirikan oleh 4 ciri, yaitu open coding, constant comparison, theoretical sensitivity, dan theoretical sampling. Ya. Jadi kalau Anda sedang membuat sebuah studi kualitatif dan melakukan grounded theory, maka pastikan bahwa studi Anda itu mempunyai keempat ciri itu yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, open coding adalah tindakan menganalisis kode dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kita akan membaca kalimat demi kalimat pada data itu untuk menemukan kategori atau kode awal. Nah, Anda bisa melihat beberapa video saya di channel ini yang membahas tentang bagaimana melakukan open coding dengan software seperti NVivo dan MaxQDA. Tidak sulit sebenarnya, ya. Maka Anda tonton video saya yang membahas tentang bagaimana melakukan open coding dengan menggunakan NVivo dan MaxQDA. Ya, tapi yang jelas open coding adalah tindakan awal dari analisis data, di mana kita membaca kalimat demi kalimat pada data itu untuk bisa menemukan kategori atau kode-kode awal. Nah, umumnya nanti akan berlanjut dengan dua jenis kode yang berikutnya, yaitu axial coding dan selective coding. Tidak akan saya jelaskan di sini, Anda bisa melihat pada video saya yang lainnya di channel ini, tapi yang jelas ini adalah satu ciri dari grounded theory. Nah, kemudian yang kedua adalah constant comparison. Dalam bahasa Indonesianya, perbandingan yang terus-menerus, yang konstan. Ini maksudnya adalah kita harus membandingkan data yang sudah kita peroleh dengan data-data lain berulang kali. Ya, namanya reiterate atau repetitive, ya, dalam bahasa Inggrisnya, sampai kita menemukan suatu konsep. Atau kita akan melihat konsep tertentu muncul dari pembandingan itu. Yang mana disebut sebagai emerging theory. Ya. Jadi mulai terbentuk satu konsep yang muncul, satu teori yang muncul dari tindakan membandingkan data dengan data yang lain. Jadi
Ini merupakan salah satu ciri dari grounded theory. Kita tak henti-hentinya membandingkan data yang satu dengan data yang lain, kode yang satu dengan kode yang lain. Sedemikian sehingga akhirnya muncul suatu konsep yang nantinya akan menjadi bibit dari teori itu. Oke, sekarang yang berikutnya, yang ketiga adalah theoretical sampling. Nah, di sini maksudnya adalah kita memilih sampel yang diperkirakan akan membantu mengembangkan teori yang sudah terbentuk. Nah, misalnya kita sedang melakukan penelitian di rumah sakit, kita melakukan penelitian terhadap para tenaga medis. Kemudian kita dalam perjalanan kita menganalisis data, kita menemukan ada tenaga-tenaga medis yang diperbantukan yang mungkin tidak berlatar belakang pendidikan medis misalnya. Ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana mereka melaksanakan tugasnya, bagaimana mereka berkomunikasi dengan pasien. Nah, begitu sedikit gambaran tentang tenaga medis yang tidak berlatar belakang pendidikan medik ini mulai terbentuk, itu sebenarnya kita sudah mengarah pada satu teori tertentu. Jadi, maksudnya teori kita itu sudah terbentuk. Nah, begitu kita tahu bahwa ada teori yang sudah mulai terbentuk, maka kita akan memilih anggota-anggota sampel, kita akan memilih orang-orang yang nantinya sesuai dengan teori yang sedang kita bangun itu, atau teori yang sedang terbentuk itu. Teori itu adalah bagaimana tenaga medis yang bukan dari pendidikan formal medis itu menangani para pasien atau berkomunikasi dengan para pasien. Jadi sampel yang akan kita pilih, orang-orang yang akan kita pilih sebagai sampel untuk tahap selanjutnya adalah orang-orang yang memang berasal dari diperbantukan sebagai tenaga medis namun sebenarnya tidak berlatar belakang pendidikan medis. Dan kita akan menggali data dari mereka. Ya, itu namanya theoretical sampling. Jadi dengan kata lain, kita menemukan anggota sampel yang kriterianya sesuai dengan teori yang sedang kita kembangkan atau teori yang mulai muncul. Itu namanya theoretical sampling. Ya, jadi ini salah satu yang penting dalam grounded theory. Jadi kalau Anda sedang melakukan grounded theory, pastikan bahwa Anda juga melakukan langkah ini, yaitu memilih anggota atau memilih responden yang kriterianya sesuai dengan teori yang sudah mulai muncul dari analisis data Anda. Itulah yang namanya theoretical sampling. Oke. Kemudian yang terakhir adalah theoretical sensitivity, yaitu kemampuan merumuskan teori dari hasil analisis yang sedang terus berkembang. Ya, jadi sebagai seorang peneliti grounded theory, kita harus punya theoretical sensitivity. Artinya kita harus punya kemampuan untuk merumuskan teori dari hasil analisis data yang sedang kita lakukan. Jadi dari hasil analisis itu, kita akan mempunyai satu teori dan pada satu titik tertentu kita harus mampu merumuskan teori itu. Itu yang disebut sebagai theoretical sensitivity. Nah, bagaimana caranya mengembangkan kemampuan ini? Ya, ini bisa dikembangkan melalui banyak membaca buku-buku teori, buku-buku yang relevan dengan topik yang sedang Anda kaji. Ya. Kemudian juga menulis memo reflektif. Ya, ini memo adalah salah satu sarana yang sangat vital di dalam penelitian kualitatif. Kalau penelitian Anda ingin bagus, maka Anda harus menulis memo. Dan memo reflektif artinya adalah memo yang dihasilkan ketika Anda menekuni, ya, merenungkan hasil analisis dan kode-kode yang sudah Anda lakukan. Anda membuat suatu refleksi, kemudian menuliskan memo reflektif untuk mulai bisa membangun teori tadi. Ya. Bisa juga dengan diskusi dengan sejawat, dengan kolega Anda, ya, dan sebagainya yang sifatnya mempertajam theoretical sensitivity. Nah, jadi itulah 4 ciri dari
grounded theory, open coding, constant comparison, theoretical sampling, dan theoretical sensitivity. Kiranya sajian ini bisa membantu Anda dalam membangun teori dari grounded theory, dan sampai jumpa di episode saya berikutnya.